Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Asosiat Prof. Dr. Sparta, AKME CA selaku dosen pembimbing magang saya, serta yang saya hormati Ibu Yuke selaku pembimbing lapangan saya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai manajer di bagian fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah Kantor Perwakilan Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Naila Diva Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 2023 1311015. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil kegiatan magang yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 2 minggu 9 hari di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Selama masa magang, saya ditempatkan di bagian FIPS Prepur atau fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah, di mana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga mengenai peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran di wilayah tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi laporan magang saya. Baik, struktur pembahasan ya adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, gambaran umum, yang ketiga, unit kerja, yang keempat, pembahasan, kelima, kesimpulan, dan keenam, saran. Pendahuluan, sebelum saya membedah lebih dalam mengenai teknis pekerjaan saya, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, apresiasi setinggi-tingginya saya tujukan kepada pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan tim Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang telah memberikan pembukaan pada hari pertama, yaitu Ibu Rianti dan Bapak Nandang. Terima kasih yang tulus yang saya sampaikan kepada Ibu Yuke selaku pembimbing lapangan. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan, ilmu, dan kesabarannya dalam mengarahkan saya selama di lapangan. Saya belajar banyak hal yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan berkat arahan dan kesabaran Ibu. Tidak lupa juga saya berterima kasih kembali kepada Bapak Sparta yang terus memantau progres saya dari sisi akademik. Saya juga berterima kasih kepada pihak kampus STI Indonesia Banking School atas fasilitas dan dukungannya. Terakhir, terima kasih kepada seluruh staf dan rekan-rekan di KPWBI Jawa Barat, terutama untuk Ibu Yuke selaku pembimbing lapangan, Teh Devi, Teh Cahyanti, Kak Aldi, dan Dipo, serta karyawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah menyambut saya dengan sangat hangat dan membantu operasional saya sehari-hari selama magang. Kita masuk ke pendahuluan. Program kita dilakukan penulis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang dimulai pada tanggal 5 Januari 2026 hingga 15 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih 9 hari karena di tanggal 16 Januari kebetulan sedang ada hari libur. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
sehingga mereka dapat siap menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri perbankan. Sejalan dengan tujuan tersebut, penulis melakukan magang di unit implementasi pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau bisa disingkat IPSP PUR, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Sejarah bank sentral keberadaan Bank Indonesia secara historis berasal dari nasionalisasi De Javasche Bank yang merupakan bank milik Hindia Belanda. De Javasche Bank sendiri didirikan pada 24 Januari 1828 sebagai wujud perintah Raja William I melalui surat perintah yang dikeluarkan pada 29 Desember 1826. Sejak awal berdiri hingga tahun 1873, bank ini menerbitkan uang kertas karena perannya sebagai bank sirkulasi. Selain itu, The Javashi Bank juga terlibat dalam berbagai kegiatan perbankan komersial, seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, mengelola wesel, serta melakukan transaksi perdagangan emas dan perak. Sebelum abad ke-20, bank ini telah memiliki 7 cabang utama di wilayah Hindia Belanda, yaitu di Surabaya, Semarang, Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Yogyakarta. Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada 2 November 1949, De Javasche Bank atau DJB yang masih dimiliki oleh Belanda ditugaskan sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia Serikat atau yang saat itu bisa disebut dengan RIS. Selanjutnya, pada 15 Desember 1951, pemerintah Republik Indonesia menasionalisasi The Javashi Bank melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Tindakan ini diikuti dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia atau bisa disingkat UU PBI yang mulai berlaku pada 1 Juli 1953. UU PBI ini membawa lahir Bank Indonesia sebagai bank sentral yang diatur oleh Undang-Undang 1945. Gedung Bank Indonesia KPW Jawa Barat yang dahulu bernama The Javashi Bank, Agen Shop Bandung, terletak di Jalan Braga, Kota Bandung, dan berdiri pada 30 Juni 1909 sebagai kantor cabang ke-15 The Javashi Bank. Kemudian gambaran umum tempat invitasi, Gedung Bank Indonesia KPW Jawa Barat yang dahulu bernama The Javashi Bank, Agen Shop Bandung, terletak di Jalan Braga, Kota Bandung, dan berdiri pada 30 Juni 1909 sebagai kantor cabang ke-15 DJB. Pemimpin pertama adalah A.M. Martins, yang sebelumnya adalah pemegang buku dan pemimpin cabang kantor DJB Yogyakarta dan Solo. Selanjutnya, mari kita bahas visi misi Bank Indonesia. Visi misi Bank Indonesia sendiri adalah menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara-negara emerging markets untuk Indonesia maju. Dengan misi mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat atau daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional. Selanjutnya, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar falas, termasuk infrastrukturnya untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Selanjutnya, turut meningkatkan inklusi ke ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta pelindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia, serta mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan yang mengutamakan sistem tata kelola kebijakan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya. Selanjutnya, saya izin menambahkan mengenai tugas Bank Sentral, yaitu Bank Sentral diberikan mandat berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Melalui kebijakan moneter ini, lembaga ini berusaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah serta stabilitas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Di Indonesia, fungsi bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI diharapkan untuk memelihara stabilitas harga yang salah satunya tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil. Bank Indonesia juga memiliki 5 peranan utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peranan tersebut adalah: satu, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia juga dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini pastinya mengingat gangguan stabilitas moneter yang punya dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi ataupun sebaliknya. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya bidang perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan juga regulasi, seperti halnya di negara-negara lain, seperti Malaysia, Saudi Arabia, ataupun negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan pastinya juga mengganggu perekonomian. Bank Indonesia sendiri memiliki keuangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jika terjadi gagal bayar atau disappointment to settle pada salah satu peserta pembayaran, maka akan timbul risiko yang bersifat menular atau disease chance, sehingga menimbulkan kegagalan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia juga pastinya memiliki fungsi sebagai lender of the last resort yang mungkin sudah banyak didengar oleh teman-teman semuanya. Fungsi LOLR sendiri atau lender of the last resort adalah mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi yang normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan khusus kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis. Selanjutnya, sebelum masuk pada unit kerja pada KPW Jawa Barat, saya izin menambahkan mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, secara umum, bank sentral itu punya 3 fungsi utama, yaitu mengendalikan moneter seperti yang sudah saya jelaskan, mengatur serta mengawasi lembaga perbankan, dan juga pastinya mengelola sistem pembayaran.
Dalam konteks tugas pengendalian moneter sendiri, bank sentral itu punya peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan juga nilai uang yang sering disebut sebagai stabilitas moneter. Nah, unit kerja yang ada pada KPW Jawa Barat itu yang pertama ada Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Kekda, Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan atau FDSEK, Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI, dan Syariah, Unit Kehumasan, Fungsi Implementasi Kebijakan SP, Fungsi Logistik SDM, Sekretariat Pengamanan dan Protokol, Unit Keuangan, Internal Control Officer, dan juga Performance Manager. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam divisi implementasi SP atau divisi implementasi sistem pembayaran. Saya akan menjelaskan mengenai divisi tempat saya bertugas, yaitu fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau yang bisa disebut juga sebagai FIPSP PUR. Sesuai dengan namanya, unit ini punya tanggung jawab besar di bawah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam memastikan ekonomi sistem pembayaran dan peredaran uang rupiah berjalan dengan aman, lancar, dan juga efisien. Secara garis besar, tupoksi FIPSP ini terbagi menjadi beberapa pilar utama, mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen. Divisi ini memastikan bahwa setiap penyelenggara jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Jawa Barat memiliki kredibilitas tinggi dan pastinya mematuhi aturan main yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pilar pertama yang sangat krusial adalah mengenai perizinan. FIPSP memiliki wewenang dalam memberikan izin usaha bagi penyelenggara jasa seperti KUPVA BB atau KUPVA bukan bank, kegiatan usaha penukaran valuta asing, atau secara simpel bisa kita kenal dengan money changer, serta penyelenggara jasa pembayaran layanan remitansi atau PJPLR. Proses perizinan ini tidaklah sembarangan. Yang pastinya tim melakukan penelitian mendalam mulai dari syarat kelembagaan, kondisi keuangan, hingga rekam jejak pengurus dan pemegang sahamnya. Bahkan divisi ini juga melakukan pemeriksaan lokasi secara langsung untuk memastikan kesiapan operasional mereka sebelum izin diterbitkan. Semua proses ketat ini dilakukan tanpa dipungut biaya sepeser pun demi menjamin integritas sistem keuangan. Setelah izin diberikan, tugas kami berlanjut pada pilar kedua, yaitu pengawasan atau supervision. IPSP melakukan pengawasan melalui dua metode utama, secara langsung atau on-site dan tidak langsung atau off-site. Dalam pengawasan tidak langsung, divisi IPSP memantau laporan berkala dari para penyelenggara untuk menyusun profil risiko dan mendeteksi apakah ada potensi kerentanan terhadap tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Sementara itu, dalam pengawasan langsung, tim turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan umum maupun insidentil guna memastikan kepatuhan nyata di lokasi usaha. Jika ditemukan pelanggaran, FIPSP memiliki wewenang untuk memberikan pembinaan, mengenakan sanksi administratif, hingga evaluasi atau pencabutan izin usaha. Nah, selain mengawasi yang sudah berizin, FIPSP juga bertindak tegas terhadap penyelenggara yang tidak berizin. Melalui fungsi market intelligence, tim terus memantau aktivitas ilegal di lapangan. Kalau misalnya ditemukan ada pihak yang menyelenggarakan penukaran valuta asing atau transfer dana tanpa izin Bank Indonesia, FIPSP akan melakukan penerbitan yang berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum. Hal ini tentunya sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan dan juga kerugian material. IPSP juga aktif memberikan panduan teknis melalui pertemuan konsultatif atau coaching klinik kepada penyelenggara resmi agar mereka bisa mengatasi kendala
kepatuhan yang mereka hadapi. Terakhir, pilar yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pelindungan konsumen dan edukasi, atau disingkat PEKA. FIPSP menjadi wadah bagi konsumen yang mengalami kendala dalam menggunakan jasa sistem pembayaran, baik itu terkait transfer dana, dompet digital, hingga masalah bilet giro dan cek. IPSP memfasilitasi pengaduan konsumen dan secara proaktif melakukan sosialisasi serta edukasi. Tujuannya sudah jelas, agar masyarakat hanya bertransaksi di tempat yang berizin. Dengan adanya logo berizin dari Bank Indonesia, kredibilitas penyelenggara meningkat. Dan yang terpenting, masyarakat merasa aman dan nyaman karena tahu bahwa transaksi mereka diawasi secara resmi oleh negara melalui Bank Indonesia. Kemudian saya izin lanjutkan. Untuk kegiatan selama invitasi, yaitu sesi perkenalan oleh humas, kegiatan invitasi ini sesuai dengan yang saya jelaskan, itu dilakukan di Bank Indonesia, Jawa Barat, dimulai dengan agenda pembuka invitasi. Acara ini dimulai oleh pihak Humas KPWBI Jawa Barat, yaitu selaku Ibu Dita dan juga Ibu Rianti. Pihak Bank Indonesia menjelaskan kegiatan atau aktivitas operasional di lingkungan Bank Indonesia, termasuk juga proses pembagian divisi terjadi di hari yang sama dan dilakukan untuk memastikan setiap peserta dapat menjalankan peran masing-masing. Selanjutnya, kegiatan selama invitasi yang pertama adalah sesi pembekalan divisi IPSP atau divisi saya. Kegiatan invitasi dilanjutkan dengan perkenalan dengan divisi di mana penulis ditempatkan, yaitu divisi IPSP. Selama masuk, saya melakukan observasi terhadap alur kerja internal serta mempelajari standar operasional prosedur yang berlaku guna mempercepat proses adaptasi di lingkungan kerja. Kita lanjut ke kegiatan selama invitasi. Sesi pengarahan atau klasikal. Kegiatan selanjutnya yang dijalani oleh penulis adalah kegiatan klasikal yang berjalan selama 2 hari di minggu kedua setelah investasi dibuka. Sesi ini dimulai dengan divisi KPKEKDA, FPP UKIS, FDSEK, dan diakhiri oleh unit keuangan. Setiap divisi memberikan pemaparan singkat mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dalam mendukung operasional Bank Indonesia. Nah, kegiatan klasikal ini terjadi di ruang Pangandaran. Tujuannya pastinya untuk memahami peran BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Saya akan jelaskan sedikit mengenai hal-hal yang saya lakukan selama klasikal. Yang pertama, divisi FPP UKIS atau Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI, dan Syariah. Tugasnya adalah memahami strategi digitalisasi pada UMKM dan penggunaan aplikasi si Apik. Kedua adalah FDSEK, Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan. Fungsinya memahami alur survei, SKDU, dan SHPR sebagai input kebijakan ekonomi Jawa Barat. Selanjutnya, FIPSP atau divisi saya, fungsi implementasi sistem pembayaran, yaitu memahami teknis perizinan KUPA BB dan PJPLR serta analisis risiko atau NRA.
Selanjutnya PUR, pengelolaan uang rupiah, yaitu memahami siklus pengelolaan uang rupiah atau clean money policy dan ciri-ciri keaslian uang. Selanjutnya, FIKSP atau fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, yaitu memahami pengelolaan BCP, rekening giro, dan elektronifikasi transaksi Pemda. Selanjutnya, logistik, memahami siklus pengadaan barang atau jasa sesuai PADG atau perencanaan sampai dengan aset. Selanjutnya, unit keuangan, memahami alur account payable dan koreksi anggaran menggunakan WebAD. Lanjut. Nah, kemudian adalah kegiatan selama invitasi. Yang pertama, analisis perbandingan media sosial Bank Indonesia. Nah, riset strategis konten edukasi perlindungan konsumen atau PK itu saya lakukan di tanggal 7 Januari 2026 berdasarkan instruksi dari Ibu Yuke selaku mentor. Saya sebagai penulis mendapatkan penugasan strategis untuk mendukung pilar pelindungan konsumen atau PK jasa sistem pembayaran melalui media digital. Tugas ini berfokus pada riset mendalam mengenai tren konten edukasi pelindungan konsumen atau PK di akun Instagram resmi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) di berbagai wilayah. Urgensi dari tugas ini sendiri adalah memastikan bahwa fungsi sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh FIPSP PUR dapat menjangkau masyarakat secara efektif, mengingat maraknya risiko dalam penggunaan instrumen pembayaran digital seperti dompet digital dan juga transfer dana. Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan audit digital komprehensif terhadap akun-akun utama seperti BI Jabar, BI Jateng, BI Yogyakarta, BI Bali, dan beberapa kantor perwakilan lainnya. Saya melakukan pemetaan terhadap gaya visual, tipografi, serta skema warna yang digunakan dalam menyampaikan informasi kebijakan. Berapa banyak video, berapa banyak postingan berupa teks yang ada di masing-masing KPW Bank Indonesia. Saya menganalisis bagaimana bahasa regulasi yang bersifat formal dan teknis, seperti kebijakan mengenai penyelenggara berizin KUPA BB atau PJPLR, dapat dikemas menjadi konten yang ringan namun tetap memiliki kredibilitas tinggi. Fokus tugas ini adalah untuk menemukan golden ratio antara estetika visual dan juga kejelasan informasi atau informational clarity, agar pesan pelindungan konsumen tidak hanya dilewati oleh audiens, tetapi benar-benar dipahami. Secara analitis, penugasan ini menjadi sarana yang sangat efektif bagi penulis untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan sensitivitas terhadap dinamika tren digital. Penulis merasa sangat tertantang dalam melakukan penyederhanaan bahasa, kebijakan, atau language simplification. Misalnya, bagaimana menjelaskan pentingnya bertransaksi di penyelenggara berizin untuk meminimalkan risiko pencucian uang menjadi sebuah storytelling yang menarik di Instagram. Penulis harus membedah poin-poin manfaat bagi masyarakat seperti rasa aman dan juga dukungan terhadap negara yang bersih bisa menjadi caption dan headline yang menggugah. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan tentunya tidak bisa semulus itu. Terdapat beberapa kendala nyata yang penulis hadapi, yaitu keterbatasan akses terhadap data statistik internal dari akun-akun KPW lain yang tidak tersedia secara publik. Menghadapi keterbatasan ini, saya melakukan estimasi manual berbasis interaksi atau engagement-based estimation dengan melihat jumlah suka, komentar, dan juga frekuensi konten tersebut dibagikan. Misalnya, video sudah 5 kali di-post, atau misalnya informasi-informasi dalam bentuk slide itu sudah berapa kali di-post di Instagram tersebut.
Nah, dengan menggunakan metode ini justru memberikan pelajaran berharga bagi saya dalam melatih ketajaman analisis visual secara kualitatif. Saya bisa belajar mengevaluasi efektivitas sebuah media edukasi bukan hanya dari angka, tetapi juga dari bagaimana audiens merespon materi tersebut di kolom komentar. Seperti misalnya, wah informasinya berguna banget. Wah mantap, KPWBI Jabar. Ayo maju KPWBI Jabar. Kurang lebih seperti itu. Nah, hasil riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi unit FIPSP PUR dalam menyusun strategi komunikasi yang pastinya lebih proaktif guna menekan angka pengaduan konsumen di masa depan. Nah, akhirnya saya juga membuat PowerPoint, yaitu dalam bentuk presentasi yang komprehensif dan menarik seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu brainstorm ide sosialisasi peka KPW BI Jawa Barat. Nah, sebagai kelanjutan strategis dari riset audit digital yang telah dilakukan sebelumnya, di tanggal 9 Januari, saya menerima instruksi lanjutan dari Ibu Yuka selaku mentor untuk mentransformasikan hasil analisis tersebut ke dalam sebuah konsep visual yang konkret. Saya ditugaskan untuk menjalankan proses berpikir kreatif atau ya biasa kita sebut dengan brainstorming dan mengembangkan ide-ide mentah menjadi prototipe desain yang nyata menggunakan aplikasi desain Figma atau yang saya gunakan di sini adalah Figma Jam. Nah, tugas ini bukan sekedar aktivitas desain biasa, melainkan sebuah upaya untuk menerjemahkan fungsi sosialisasi dan edukasi dalam pilar pelindungan konsumen jasa sistem pembayaran ke dalam bentuk yang lebih modern dan interaktif. Mengingat kompleksitas visual yang diinginkan, proses pengerjaan ini membutuhkan fokus dan juga kreativitas tinggi yang memakan waktu intensif selama kurang lebih 2 hari. Nah, proses kreatif ini diawali dengan penentuan tema kampanye yang sangat spesifik, yaitu kolaborasi edukatif antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPW Jawa Barat dengan platform pendidikan Ruang Guru. Saya menulis tahap teknis dengan membangun wireframe di Figma untuk mengatur hierarki informasi dan tata letak konten agar pesan utama mengenai kebijakan sistem pembayaran tidak tertutup oleh estetika visual. Saya memastikan bahwa setiap elemen visual, mulai dari pemilihan tipografi, penempatan grafis, tetap sejalan dengan fungsi FIPSP dalam memberikan panduan atau bantuan teknis kepada masyarakat. Setelah prototipe di Figma mencapai tahap matang, saya melakukan dokumentasi melalui tangkapan layar yang kemudian disusun secara sistematis ke dalam PowerPoint sebagai materi presentasi untuk mendapatkan umpan balik dari mentor dan juga rekan magang saya, yaitu Tipo. Nah, kalau kita bahas secara substansial, penugasan ini pastinya punya dampak signifikan terhadap pengembangan kapasitas teknis saya dalam mengoperasikan alat desain standar industri serta memperkuat otot kreatif dalam memecahkan masalah komunikasi visual. Namun pastinya dalam pembuatan tugas ini saya menghadapi kendala teknis, yaitu kompleksitas fitur pada aplikasi Figma yang menuntut ketelitian ekstra, terutama dalam pengaturan lapisan atau layering dan sinkronisasi aset visual yang cukup banyak, mulai dari background, lalu ide-ide seperti misalnya ide-ide kegiatan, lalu juga saya brainstorm tentang filter di Instagram yang bisa dipakai sebagai rujukan divisi FIPSP PUR. Nah, tantangan lainnya yang pastinya jauh lebih krusial adalah aspek kepatuhan atau compliance terhadap brand guideline Bank Indonesia. Saya harus berhati-hati dalam menjaga konsistensi elemen visual dan aturan penggunaan logo agar tetap mencerminkan kredibilitas sebagai lembaga otoritas sistem pembayaran. Nah, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan,
Penyelesaian tugas ini memberikan rasa kepuasan profesional yang mendalam bagi saya. Hal ini dikarenakan saya berhasil menghasilkan output yang nyata, modern, dan relevan dengan tren digital saat ini untuk mendukung fungsi strategis FIPSP Pur. Melalui desain ini juga, saya bisa berkontribusi dalam menciptakan media edukasi yang dapat meningkatkan rasa aman dan pastinya nyaman bagi masyarakat dalam menerima pelayanan jasa keuangan, sekaligus pastinya mendukung terwujudnya ekosistem pembayaran yang bersih dan terpercaya di KPW Jawa Barat. Untuk gambarnya seperti ini, dokumentasi kegiatan saya selama mengerjakan tugas ini. Tugas ini kurang lebih dikerjakan selama 1 hari. Itu sudah termasuk Pikmajem, pembuatan PPT, dan juga permintaan umpan balik oleh Ibu Yuka dan juga Dipo. Nah, selanjutnya adalah menjadi talent untuk shoot video bencana. Nah, di tanggal 15 Januari atau hari terakhir saya magang, saya itu diminta untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang sangat krusial bagi keselamatan kerja di lingkungan Bank Indonesia, yaitu saya dipilih untuk menjadi talent untuk shoot video mitigasi bencana. Nah, tugas ini sebenarnya nggak ada hubungan khusus terhadap FIPSP Pur, tapi tugas ini lebih ke bagaimana, seluruh elemen internal yang beroperasi di dalam gedung KPW BI Jawa Barat itu bisa mewujudkan aspek dari sisi perlindungan. Nah, dalam sisi pengambilan video ini, penulis terlibat dalam 2 skenario bencana utama yang membutuhkan respon cepat dan tepat sesuai prosedur standar operasional atau SOP keamanan Bank Indonesia. Nah, skenario pertama itu fokus ke mitigasi bencana gempa bumi. Di sesi ini, saya itu mempraktikkan simulasi perlindungan diri dengan prosedur drop, cover, and hold, kurang lebih dengan pose seperti ini. Nah, lalu saya memperagakan cara untuk berlari, mencari perlindungan di bawah meja, atau melindungi kepala dari reruntuhan, dan tetap bertahan di posisi tersebut. Dan saya berlari ke titik kumpul dengan skenario guncangan sampai mereda. Nah, peragangan ini bertujuan untuk memberikan panduan visual yang jelas bagi seluruh pegawai mengenai langkah penyelamatan diri paling efektif saat berada di dalam ruangan kantor ketika amit-amit gempa terjadi. Nah, skenario kedua itu adalah mitigasi bencana kebakaran, di mana saya mempraktikkan alur evakuasi gedung yang benar. Saya menunjukkan gimana caranya ikutin rambu-rambu jalur evakuasi secara tenang menuju titik kumpul atau assembly point yang telah ditentukan sesuai dengan arahan dari petugas keamanan atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah floor warden. Nah, fokus dari simulasi ini adalah untuk mengedukasi audiens mengenai pentingnya memahami peta evakuasi dan tidak menggunakan lift saat kondisi darurat. Nah, melalui keterlibatan dalam pembuatan video ini, saya mendapatkan pemahaman mendalam mengenai aspek kesehatan dan keselamatan kerja ketiga yang diterapkan di Bank Indonesia. Pengalaman ini pastinya melatih kesigapan mental dan fisik saya dalam menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Selain itu, saya juga sadar bahwa komunikasi keselamatan melalui media video jauh lebih efektif dibandingkan sekadar instruksi tertulis, karena biasanya dengan bisa memvisualisasikan detail-detail gerakan penyelamatan, itu bisa jadi penentu keselamatan seseorang. Tugas ini juga memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi saya untuk turut serta dalam menyebarkan budaya sadar bencana di lingkungan kerja yang profesional. Lanjut. Nah, ini saya sudah hampir masuk ke kesimpulan kegiatan invitasi.
Program magang yang dilakukan selama kurang lebih 9 hari itu sangat bermanfaat dalam memahami dunia kerja secara langsung, khususnya pada institusi yang strategis seperti Bank Indonesia. Penulis juga mendapatkan wawasan mengenai dunia kerja dan juga tugas dari setiap divisi yang ada di kantor perwakilan BI Jawa Barat. Nah, setelah menjalani program magang di fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, saya bisa menyimpulkan bahwa program ini pastinya sudah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kompetensi dan juga profesionalitas dari diri saya sendiri. Saya merasa mendapatkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme perizinan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggara jasa seperti KUPA-BB dan PJPLR, hingga strategi perlindungan konsumen melalui edukasi digital. Nah, secara keseluruhan sendiri, program magang ini pastinya sudah berhasil membentuk sikap profesionalisme saya melalui penugasan riset konten edukasi, perancangan prototipe, lalu hingga partisipasi dalam video mitigasi bencana. Saya belajar bahwa sinergi antara kebijakan teknis dan komunikasi publik adalah kunci dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kendalanya yang dihadapi justru membuktikan bahwa dunia kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan berpikir kritis, tetapi pastinya juga memerlukan ketahanan mental, adaptabilitas, dan semangat untuk terus berkontribusi di tengah lingkungan kerja yang dinamis. Untuk selanjutnya adalah kendala kegiatan invitasi, kendala pelaksanaan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan magang, lalu juga hambatan koordinasi dan komunikasi dalam proses asistensi tugas, karena pada minggu kedua pelaksanaan magang terdapat banyak karyawan tetap yang sedang melakukan pengawasan di Jakarta, sehingga proses verifikasi data dan bimbingan teknis jadi terus tertunda. Lalu juga pastinya minimnya umpan balik terhadap proses pengerjaan tugas secara berkala yang menyebabkan munculnya ketidakpastian mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan ekspektasi mentor atau kebutuhan unit kerja terkait. Selanjutnya juga kesulitan dalam sinkronisasi di tengah keterbatasan personil pendamping yang hadir di kantor sehingga arahan strategis mengenai visualisasi materi kurang optimal. Untuk sarannya sendiri, KPWI Jabar diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas program magang dengan memberikan jenis tugas yang lebih beragam di berbagai divisi. SDIIBS juga diharapkan dapat memperkuat keselarasan kurikulum dengan perkembangan terkini di sektor perbankan dan sistem pembayaran digital. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya mau kurang lebih menjelaskan lagi tentang mungkin sejarah Bank Indonesia. Sebelum akhirnya saya mau cerita tentang kegiatan-kegiatannya yang saya lakukan di Bank Indonesia selama saya magang. Nah, jadi eh, walaupun saya udah jelaskan, tapi saya cukup suka dengan pembahasan sejarah Bank Indonesia. Java Bank sendiri itu kan sudah menjadi bank sentral pertama yang berdiri di wilayah Indonesia. Lembaga keuangan ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perintah Raja William pada tahun 1828. Nah, fungsi utamanya itu mencetak dan mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Mata uang yang dikeluarkan oleh bank ini adalah
Golden Belanda. Selain itu, bank yang memiliki bentuk Badan Hukum NV atau PT ini juga memainkan peran penting dalam menjaga sirkulasi gulden. Nah, program Kerja Bank Indonesia itu mewujudkan bank sentral berbasis digital sesuai yang sudah saya jelaskan. Lalu pembahasan selanjutnya itu adalah kegiatan yang saya lakukan. Sebenarnya satu sisi saya cukup sedih karena di minggu kedua yang saya harapkan itu mungkin saya udah bisa lebih terbuka, tapi mentor saya dan beberapa karyawan di Bank Indonesia itu sedang melakukan pengawasan. Jadi kurang lebih di divisi saya itu cuma ada 4 orang termasuk saya. Nah, di minggu kedua juga itu terdapat em, mahasiswa magang reguler, kurang lebih ada sekitar 20 orang. Dan sedihnya adalah saya nggak bisa kenalan satu persatu dengan mereka. Walaupun saya ada harapan kalau mau buat teman di luar Jakarta. Nah, selain itu juga mungkin saya juga mau berterima kasih dengan teman-teman seperjuangan yang ada di KPWJ BI Jawa Barat. Em, saya paham benar, mungkin dunia kerja itu nggak seperti yang kita bayangkan saat pertama kali masuk. Em, dari cerita-cerita kakak tingkat yang ada, kita tuh punya gambaran Bank Indonesia itu bakal jadi bank yang besar, instansi yang besar. Tapi di hari pertama kita ya dibuat bingung sedikit. Lalu juga dengan tiba-tiba dimasukkan ke divisi tanpa ada klasikal itu sedikit buat kita jadi bingung. Tapi walaupun begitu, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita selesai di tanggal 15 Januari dengan perasaan tenang. Dan saya pun sebenarnya tidak langsung pulang ke Jakarta, tapi saya masih stay kurang lebih 2 minggu di Bandung. Nah, di situ di hari Jumat, Jumat tanggal 16 itu ayah saya datang ke Bandung. Saya cerita-cerita ke ayah saya tentang pengalaman-pengalaman saya selama di Bandung. Nah, karena jarak dari kos ke Jalan Braga itu cukup dekat, kurang lebih mungkin 50 meter, jadi saya banyak jajan pastinya dan stay cerita-cerita ke ayah saya selama em, kegiatan magang ini. Nah, sedihnya juga karena banyak yang melakukan pengawasan, jadi di minggu kedua itu saya berasa kurang maksimal. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang kemungkinan akan melanjutkan em, KPW di tahun depan itu bisa lebih terbuka lagi. Iya, saya paham mungkin orang-orang terlihatnya ya terlalu profesional, terlalu kaku, baku, atau misalnya ya mungkin terlihat seperti em, tidak menerima kita atau mungkin persepsinya seperti apa. Tapi saya yakin dengan kalau misalnya kita semua yakin kalau kita bisa, kita ucap bismillah, saya yakin kegiatan ini pastinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh,
Dan terakhir adalah hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Ntar saya izin untuk stop sharing. Oke. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua melihat kembali poin utama yang pastinya telah dibahas selama kurang lebih 50 menit terakhir. Inti dari presentasi ini sebenarnya bukan sekedar apa yang saya lakukan, tapi apa yang saya dapat, dan juga bagaimana saya bisa mengimplementasikan hasil dari magang ini secara nyata untuk mencapai hasil yang lebih baik pastinya dari sebelumnya. Nah, perlu kita sadari juga bahwa setiap perubahan besar itu selalu mulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, saya berharap informasi dan juga presentasi yang saya lakukan itu tidak hanya berhenti di ruangan ini, atau di Zoom ini, atau di video ini, tapi juga bisa jadi bahan evaluasi atau ya pemantik ide baru bagi rekan-rekan semua dalam menghadapi tantangan ke depannya. Saya juga pastinya mau berterima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang membantu saya, khususnya kepada pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, tim Humas, termasuk Ibu Rianti, Ibu Dita, Bapak Nandang. Terima kasih juga yang tulus saya ucapkan kepada Ibu Yukes selaku pembimbing lapangan. Terima kasih banyak Bu, Ibu menjadi salah satu orang favorit saya selama saya di kantor. Lalu terima kasih juga pastinya kepada Pasparta yang selalu memantau progres, yang selalu ingin memberikan bantuan, yang selalu bisa bercanda walaupun di kondisi yang sedikit tegang, dan atas semua bimbingan yang memang telah dilakukan selama ini. Dan juga saya mau terima kasih kepada pihak STI Indonesia Banking School karena sudah memberikan kesempatan emas untuk magang di Bank Indonesia. Terima kasih atas teman-teman semua, rekan-rekan, karyawan, teman-teman magang yang mungkin belum bisa saya kenal secara dalam. Dan terima kasih juga kepada penonton atas perhatiannya. Dan kurang lebih waktu ya sekitar 50 menit ini em, menjadi 50 menit yang paling berharga. Dan saya harap apa yang sudah saya sampaikan itu memberikan nilai tambah yang sepadan. Saya sadar kalau presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun akan sangat saya hargai. Mohon maaf juga jika selama ini banyak kesalahan yang saya lakukan. Kalau misalnya banyak kekurangan dari saya, saya nggak bermaksud. Lalu untuk penutupnya, tambahan saran mungkin dari saya, termasuk juga penutupan sebelum video Zoom ini berakhir. em, Berdasarkan kendala yang saya hadapi dan sudah saya jelaskan tadi sedikit, saya punya beberapa saran dari pengembangan program magang di masa yang akan mendatang. Yang pertama pastinya buat kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat,
Perlu adanya pengaturan jadwal yang lebih terstruktur atau penunjukan mentor pengganti saat mentor utama sedang berhalangan atau misalnya cuti atau misalnya sama seperti kasus saya itu melakukan pengawasan di Jakarta guna menjaga kontinuitas proses pembelajaran mahasiswa magang. Selain itu, pemberian feedback secara periodik sangat diharapkan untuk meminimalisasi deviasi atau pekerjaan. Nah, untuk saya dan juga adik-adik tingkat yang akan melakukan magang di Bank Indonesia, khususnya mungkin di KPW BI Jawa Barat, itu diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencari sumber literasi mandiri dan pastinya meningkatkan inisiatif komunikasi untuk menjemput bola saat instruksi terasa kurang jelas di tengah keterbatasan personel di kantor. Em, Diemin aja kalau bahasa kasarnya, tatapan-tatapan yang gak enak, fokus pada diri sendiri karena magang pun kalian walau mungkin tidak sesulit mahasiswa magang yang reguler, kalian juga istilahnya berkelahi dengan IPK. IPK paling tinggi bukan dapat batch 1, dapat tempat yang dekat. Kalian ada di KPWBI itu atas alasan tertentu dan mungkin emang dibantu dorongan oleh HSTI Indonesia Business School. Jangan jadikan tatapan-tatapan yang gak enak itu menjadi demotivasi kalian. Pastiin kalau misalnya kalian di situ memang karena tanggung jawab kalian dalam satu sisi dan juga merasa bangga lah. Ini memang faktanya kerja di institusi Bank Sentral atau di Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk program studi perlu adanya koordinasi yang lebih awal dengan pihak industri terkait penyesuaian kalender akademik dan agenda kerja instansi. Di satu sisi mungkin pengaruh kenapa berasa kurang maksimal karena pemilihan tanggal di awal Januari, di mana di tanggal-tanggal itu masih rentan dengan karyawan yang mungkin masih cuti atau mungkin masih beristirahat. Mungkin bisa dipindah ke minggu kedua, minggu ketiga, atau mungkin di bulan-bulan selanjutnya yang mungkin memang udah waktunya buat bank sentral untuk sibuk lagi. Nah, semua ini bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi saya cuma mau yang terbaik aja agar waktu pelaksanaan magang itu bisa lebih optimal bagi kedua belah pihak. Karena sebelum saya pulang pun, salah satu karyawan di sana itu merasa sedikit bingung kenapa jangka magang kita itu cuma 2 minggu dan em, si karyawan ini pun juga merasa sayang banget karena di 2 minggu itu kita belum banyak melakukan kegiatan yang mungkin bisa mendorong interaksi antara karyawan dan juga mahasiswa magang. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pembimbing saya, Bu Yuke. Terima kasih kepada Teh Cahyanti, Teh Devi, Kak Aldi, Dipo, dan karyawan-karyawan Bank Indonesia. Terima kasih kepada Pak Cecep di hari terakhir karena kita bisa foto bareng. Terus terima kasih juga kepada Pak Sparta selaku pembimbing yang senantiasa membantu juga sabar dengan kita sebagai peserta bimbingan. Lalu terima kasih juga kepada STI Indonesia Business School atas kesempatannya. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di KPWBI dan juga teman-teman seperjuangan bimbingan. Dan terima kasih juga kepada diri saya sendiri karena bisa melewati magang selama 2 minggu di KPWBI Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.